Halo semua pengusaha bahan bangunan, distributor bahan bangunan, ataupun toko bahan bangunan di Indonesia. Kembali dengan saya Moses dari distributorbangunan.com. Kali ini kita akan membahas tentang syarat yang harus dimiliki oleh seseorang yang mau berbisnis bahan bangunan, ataupun buka toko bahan bangunan, ataupun toko material. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mempunyai modal, mempunyai keinginan, mempunyai namanya pengetahuan, ya pengetahuan juga nggak detail sih, tapi lebih ke gambaran garis besar ya. Saya rasa bukan pengetahuan, itu namanya hasrat lah, hasrat. Keinginan yang menggebu-gebu itu namanya hasrat. Nah, sebelum Anda memutuskan untuk usaha bahan bangunan, Anda harus memperhatikan bukan hanya modal ataupun dan materi, Anda juga harus mempunyai 3 hal berikut ini. Oke, kita mulai ya. Jadi untuk tips yang pertama adalah memiliki keterampilan yang tepat. Gue juga tahu kali keterampilan yang tepat. Maksudnya bukan keterampilan yang tepat ya, tepat sasaran gitu. Bukan ya. Maksudnya tepat di sini gini loh. Saya perinci lebih detail. Keterampilan di sini kalau misalnya memang Anda tuh jago ya dalam marketing, dalam jualan ataupun menawarkan bahan bangunan kepada konsumen yang tepat, maka ketika Anda memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha ataupun usaha bisnis bahan bangunan, Anda membutuhkan keterampilan yang lebih, bukan hanya ngomongin selling, tapi Anda harus ngerti namanya manajemen, Anda harus ngerti namanya team building ya, Anda harus ngerti namanya marketing. Marketing bedakan sama selling ya. Anda harus ngerti juga namanya cash flow ya, laporan cash flow ya, cara membuat laporan keuangan yang bagus ya. Kemudian Anda juga harus ngerti dengan yang namanya proses ya, dengan yang namanya alur kerja. Itu banyak banget ya, banyak banget dalam menjalankan sebuah usaha bahan bangunan. Mungkin juga Anda harus ngerti yang namanya teknologi, karena teknologi sangat-sangat membantu sekali dalam kita berbisnis bahan bangunan. Kemudian Anda juga harus, dari pengalaman saya pribadi tuh, ngerti desain ya, ngerti ya, video editing juga nggak ada salahnya sih. Ya, meskipun dalam bahan bangunan itu bukan skill yang utama, tapi bisa menjadi mendukung yang bagus. Nah, so teman-teman, pertimbangkan terlebih dahulu ya, mau berbisnis bahan bangunan maupun toko bahan bangunan, memiliki keterampilan tepat, bukan hanya satu keterampilan saja ya. Jadi kalau misalnya saya jujur terus terang, jadi ada orang-orang yang merasa dengan hanya jago jualan aja tapi terus bisa mengalahkan perusahaan bahan bangunan yang sudah besar, itu modalnya belum cukup ya. Mereka memerlukan keterampilan yang lain yang membuat mereka bisa maju dan berkembang. Tapi berkembang di sini dalam arti bukan sebagai sales ya, tapi berkembang dalam arti usaha bisnis bahan bangunan ya. Keterampilan yang tepat. Yang kedua, untuk teman-teman yang mau menjalankan usaha bahan bangunan ataupun bisnis bahan bangunan, ini yang kedua, menjalankan proses yang tepat. Di sini menjalankan proses yang tepat itu, ini saya ngomong kecepatan nggak ya? Jelas ya? Ya, menjalankan proses yang tepat itu, gini. Mungkin Anda sudah mengerti ya, apa itu manajemen, apa itu leadership, apa itu selling, marketing, dan sebagainya yang tadi saya sebutin. Cuman, nggak semua teori itu bisa masuk ke dalam bisnis bahan bangunan yang sedang Anda tekuni. Anda belajar teori A, B, C, D, F, G ya. Tapi tetap ketiplek nih ya, A, B, C, D, F, G dimasukin ke bisnis Anda, belum tentu cocok ya. Bisa jadi teori ini juga karena nggak cocok karena sifat Anda yang nggak cocok ya dengan teori ini gitu kan. Terus mungkin tim Anda yang skillnya nggak masuk ya, bisa jadi itu juga nggak cocok. Sebentar, mau kemana? Halo, ini HRD. Bu HRD namanya Bu Wit ya. Oke, kita lanjut. Anda belajar teori A, B, C, D, F, G ya. Kemudian teori ini mau diteplek, Anda mau tiru gitu ya, kadang-kadang nggak cocok juga. Mungkin Anda cuma cocok di AB-nya aja, CD-nya aja, atau mungkin A-nya aja. Nah, buktinya juga nih ya, Anda kalau misalnya lihat toko bahan bangunan yang satu dengan toko bahan bangunan yang lain, beda pemilik, pasti ada beda-beda sistem meskipun jualannya tuh sama tuh ya. So, teman-teman, untuk belajar itu perlu ya, kita menambah pengetahuan, itu perlu kita menambah kepintaran dalam berdagang bahan bangunan, itu perlu. Cuman dulu
nggak semua ilmu masuk, maka kita memang harus yang melakukan namanya TOTE ya. TOTE itu adalah test operate test exit. Ada satu metode, cobain dulu. Kalau cocok, lakukan, lanjutkan. Tapi kalau nggak cocok, ya sudah exit ya. Jadi memang kita nggak pernah lari dari namanya coba-coba. Tapi tentunya untuk meminimalisir kegagalan, kita harus belajar dulu dari pengalaman orang lain. Yang kita belajar dari pengalaman orang lain, at least kita tahulah kalau gagal bagaimana, kalau berhasil gimana. Jadi tinggal kita cocokin hal tersebut. Kan balik lagi nih, kalau misalnya kita mendapatkan sebuah kepastian dari pengalaman orang lain, kan kita akan lebih percaya diri ketimbang kita masih ngeblank sama sekali, seperti masih menebang hutan di jalan. Masih menebang hutan. Kita tersesat di hutan, kita nebang ke sana kemari, tujuannya kan pengen keluar nih ke jalan nih. Bingung dong. Nah, nggak ada mapnya gitu. Tapi minimal dengan dapat belajar dari orang lain, kita punya mapnya. Nah, itu ya poinnya ya. Harus lakukan coba-coba terus sampai Anda ketemu yang cocok ya. Terus yang ketiga, mencintai semua yang dikerjakan. Oke, mencintai semua yang dikerjakan. Ngomongin ini tuh bisa panjang banget ya. Kalau ngomongin mencintai semua yang dikerjakan itu saya bisa ngomong seharian. Cuman saya mau dalam versi singkat. Berbisnis bahan bangunan itu adalah the zero sum game, permainan seumur hidup. Nah, kalau misalnya Anda di tengah jalan merasa putus asa ya, atau mungkin Anda baru berbisnis bahan bangunan sekitar 3 bulan, 6 bulan, setahun gitu ya, Anda mau udahan. Dan menurut saya lebih baik Anda jangan berbisnis bahan bangunan, karena berbisnis bahan bangunan itu adalah permainan seumur hidup ya. Kalau Anda menyerah gitu, Anda harus berusaha untuk bangkit lagi, mencari mentor misalnya, Anda bertanya-tanya sama teman-teman yang lain, ngobrol. Pokoknya lakukan hal-hal yang bisa membuat Anda bangkit lagi, semangat lagi untuk menjalankan bisnis bahan bangunan ataupun toko bahan bangunan yang sudah Anda tekuni sebelumnya. Ya, pikirkan baik-baik apakah berbisnis toko bahan bangunan, distributor bahan bangunan adalah hal yang pengen Anda tekuni sampai Anda tua gitu. Ya, mungkin begitu ya. Atau Anda cuma pengen coba-coba aja ya. Kalau memang Anda memutuskan sampai tua, maka Anda boleh coba untuk bisnis ini ya. Karena bisnis ini bisa banyak memberkati banyak orang, bisa memberdayakan banyak orang, dan membuka kesempatan banyak orang juga buat berkembang. Oke? Jika Anda suka dengan tips bisnis bahan bangunan, distributor bahan bangunan, channel ini cocok untuk Anda subscribe, like juga videonya, komen jika Anda mau tanyakan, dan juga jika Anda berkenan boleh share video ini kepada teman-teman Anda yang lain. Siapa tahu ada teman-teman lain yang membutuhkan info yang membuat bisnis bahan bangunan juga bisa menjadi lebih maju lagi. Saya dengan Samuel Moses. Oh iya, lupa, saya juga punya TikTok @distributorbangunan ya. Boleh di follow. Terakhir, saya dengan Samuel Moses. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat, maju terus bahan bangunan Indonesia.